Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sebutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk disukarelawan. Namun semua itu berubah seketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengarahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga diperkerja paksaan, dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, atau sekarang sampai Myanmar, Mengharai, Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Ini adalah gambaran kerja paksa Romusa di Indonesia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jogun Lonfu. Jogun Lonfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan bagi tentara Jepang. Sekitar 2000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jogun Lonfu. Kedua, aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit pada rakyat Indonesia loh. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan panggung dalam-dalam Seikerei ke arah matahari terbit. Dan ini adalah potongan gambar pada film Seikerei yang menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak Seikerei. Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan menggerakkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Yang ketiga, aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun di akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolah menurut sang drastis dari jumlah 21.500 menjadi 13.500. Yang keempat, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya sekuat. Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintahan Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai golden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat Yang kelima, aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibanding pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasionalis dari Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir.
Kenapa Jepang mengajak kerjasama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara ke-16 Jenderal Harada Yoshikazu bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itu, Hatta menerima apakah kerjasama Jepang akan tetapi Shajarir dan Teji Mangukusuma tidak menerima tawaran kerja sama Jepang. Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk melakukan perbincangan, pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Tanggal 27 Juli tahun 1942 tentang larangan pendidikan organisasi yang bersifat politik. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.